tolong senjatanya didepankan, peragah sama pemain musik. Peragah, iya, duduk sebelah saya. Oh, ada peragah ya? Oh, berarti apa yang disampaikan hari ini masuk dan menjadi darah daging dan pewaris dalam diri kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penilaian penampilan pencaksilat tradisi. Artinya materi kita hari ini sesuai dengan jadwal. Inti materi adalah penilaian atau bahasa internasionalnya markah. Jadi kita tradisikan markah namanya, markah penilaian teknik dan markah penilaian adab akhlak pencaksilat tradisi dan penilaian fashion. Nah, udah kita praktekkan tadinya 3 juri. Untuk ke depan kita akan bikin 4 juri, yaitu nilai teknis dibagi jadi 2, yaitu teknis serangan dan teknis penjiwaan koreografi. Jadi dipecah di 4 juri. Ada 4 juri, 1 juri teknik serangan, 1 juri teknik menilai. Untuk materi juri tradisi ini ada 3 pokok, yaitu penilaian teknik, yang kedua penilaian adab akhlak, yang ketiga penilaian fashion, penampilan daripada seorang pesilat. Nah, setelah kita praktekkan, khawatir 1 juri terbeban dengan penilaian teknik yang sangat kualifikasi, harus rinci, yaitu harus terukur, valid, reliable, jujur, teliti. Tidak semua kemampuan bisa dimiliki dengan teliti. Akibatnya nanti penilaian akhirnya jadi nilai range. Target untuk pencaksilat sebagai keilmuan itu jadi kurang kalau juri menilai secara range nilai, karena itu tidak jadi patokan untuk akademisi. Jadi percuma kita pelatihan kalau nilai range. Jadi karena sangat teliti, penilaian teknis dibagi 2, yaitu juri untuk menilai serangan dan ditambah juri untuk menilai penjiwaan dan koreografi. Jadi juri nanti tidak selalu melihat ke kertas, tapi melihat begini, ada komputer, HP, tek, jadi enggak itu. Dan penilaiannya nanti dari awal kita bukan penilaian model perkumpulan lain. Kita tradisi dari awal pelepasan pesilat, dari pelatih sampai balik ke pelatih, semua juri melihat itu. Jangan sudah habis, kalau perkumpulan lain sudah habis tunduk nilai. Enggak, kita melihat dulu sampai habis, sampai dirangkul pesilatnya, dinilai keluar. Jadi kalau saya lihat nanti juri banyak tunduk semua, berarti juri tidak menilai. Dia membuat nilai menurut perasaannya sendiri, karena dia tidak mampu teliti. Jadi di sini kita penilaian ini dianggap berpendidikan sudah di atas S1, ya. Jadi harus cara wawasan kita berpikirnya sudah teliti, mencipta, berkarya, ya. Jadi itu dia musiknya dari awal di sana mulai, kembali musik terakhir. Jangan nanti tim musik mulai gerak baru dihidupin musiknya, ya. Lepas dari pelatihnya enggak, kembali pelatihnya juga enggak. Juri harus menilai seksama dari awal dilepas sampai kembali dia melihat. Kalau juri nunduk, berarti juri tidak memperhatikan pesilat itu secara detail. Berarti dia menilai menurut pemikirannya sendiri. Paham? Timbullah terjadi protes. Seorang pelatih sudah rinci sesuai dengan penilaian markah kita, tapi jurinya tidak sesuai dengan markah yang diberikan oleh FSTI. Makanya itulah sebabnya Provinsi Jambi mengadakan penataran juri
Pencak silat tradisi FSTI. Tepuk tangan kepada pengurus FSTI Provinsi Jambi yang benar-benar ingin semua ada pemerataan ilmu. Jangan satu dua perguruan yang ahli. Ya. Apa patokan kita sekarang ini? Saya bilang, Singo berantai. Sekarang naik Debalang. Diam-diam dia mempelajari sesama. Sedikit yang saya ajarkan, tapi dia teliti peraturan, dibaca tiap hari sama mereka. Tim Debalang anak negeri ini lami membaca terus, sehingga pihak yang kita pikir Tembok itu nomor 1 bisa dikalahkan secepat kilat dengan Debalang anak negeri. Tepuk tangan kepada Debalang anak negeri yang benar-benar mempelajari sesama. Jadi itu intinya. Kalau saya bilang tadi, orang yang tidak pandai pencak silat pun bisa dilatih jadi pandai, apalagi yang sudah pandai dan jadi tuan guru, lebih jago lagi. Karena ingat, pencak silat tradisi filosofisnya sebagai pewaris. Kalau pewaris dari anak SD sampai sudah tua, jati dirinya silat dan bisa menciptakan jurus. Filosofisnya apa? Satu orang pesilat harus mampu bermain berbagai senjata. Kita rubah semua image. Oh, aku nggak bisa main senjata. Anak SD nggak bisa. Tidak boleh pegang senjata. Kita berikan senjata tajam. Guru kita jiwanya besar. Guru kita berani. Anak SD pakai senjata tajam nggak ada apa-apanya, nggak ada cedera. Dan bisa dia main 4 senjata, 3 senjata, dan dia bisa semua memainkan senjata di sini. Coba di sana ini. Ya. Jadi dia bisa bermain senjata panjang, bisa main ini. Jadi satu orang anak SD usia muda bisa memainkan semua senjata. 20 senjata bisa dimainkan. Itulah pewaris. Jangan lagi anak SD jurusnya itu aja. Ya. Ya kan? Sederhana. Anak SD cuma 5 jurus. Kan gitu. Kalau mau kenaikan UKT jangan ketika 1 kalau kosong, 32 ini udah nggak bisa. Nggak bisa zaman dulu lagi. UKT itu hanya mental, penjiwaan, penguasaannya, itulah dinilai. Jurus sama, seperti tunggal. Ada tunggal pemula, tunggal yang muda ini, tunggal yang sudah mengelotok. Nanti kita peragakan gerakan-gerakan yang siapa pesilat pemula, menengah, ya kan, sebagai guru biasa dan guru yang sudah ahli, guru yang sudah menggerakkan gerakannya nggak usah terhafal lagi, malah dia bisa berimprovisasi. Berarti targetnya apa? Pewaris harus bisa improvisasi. Oke, latar belakangnya kita baca. Pencaksilat jatuhnya merupakan konsep pendidikan kepemimpinan, jati diri, kekuatan moral, karya cipta budi, daya penemu, rekayasa. Tidak ada pencipta silat. Guru besar, aku yang menciptakan jurus, nggak ada. Pencipta ada satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia atau umat Muhammad sebagai rekayasa. Paham kan? Siapa yang bisa di sini menciptakan emas? Ada nggak bisa menciptakan emas? Nggak ada kan? Tapi membuat jadi kalung emas bisa kan? Membuat jadi cincin bisa kan? Berarti membuat itu namanya rekayasa. Penciptanya Allah Subhanahu Wa Taala, manusia yang merekayasa. Jangan pernah mengaku sebagai pencipta. Itu dia. Lebih dalam dikembangkan, diamalkan pada kehidupan sehari-hari di masyarakat Nusantara dan dunia. Artinya apa yang diajarkan di tradisi menjadi jati diri kehidupan kita. Jati diri saya silat. Jadi jalan hidup saya ya silat. Ada apa di silat? Ya ada tauhid, ada kepemimpinan, ada karya cipta. Salahnya di mana? Nggak ada kan? Penerjemahannya apa? Penerjemahan dari Al-Quran dan hadis. Oke, ini sebutkan pencak tidak hanya sekedar permainan olahraga fisik dan hiburan kesenian budaya. Itu yang dibikin Om Indi sekarang. Jadi kita sebagai pengikut lestari mengikuti apa yang sudah tampil di permukaannya, olahraga fisik, hiburan kesenian budaya aja, tapi tidak sebagai pewaris, tidak sebagai orang yang memahami pencaksilat seutuhnya. Jadi tradisi membentuk tidak sebagai operator tapi sebagai programmer dan analisis. Oke, dimana saat ini warisan leluhur jarang diajarkan dan diketahui dengan sebenar-benarnya kebanyakan orang. Iya, warisan leluhur itu udah jelas, tauhid, kepemimpinan dan kreasi seni budaya. Itulah aslinya. Jadi apa ujungnya?
Karena kita berketuhanan, kita jadi pemimpin. Jadi pemimpin, kita harus memberikan yang terbaik, menyenangkan orang lain dengan cita rasa kesenian yang presisi tinggi. Seseorang itu akan adil makmur kalau dia berkesenian menghibur dirinya sendiri dan rakyatnya menjadi senang hati, tidak ada perang. Benar kan? Jadi dunia kita apa? Kewajiban dunia kita apa? Berkesenian yang tinggi, tidak terjadi perang. Itu dia. Ini karena yang dibesarkan kebanyakan hanya sebagian kecil, hanya sebatas prestasi olahraga, penampilan kesenian budaya saja, tapi tidak masuk ke intinya, yaitu tradisi leluhur yang diwariskan sebenarnya, yaitu 3 pilar waris. Satu, pengakuan agar kita tidak jolim menjadi turunan kehidupan seorang pencipta tradisi, manunggal satu kesatuan yang sebenarnya diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tuntunan jalan hidup manusia sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu seorang pencaksilat tradisi adalah memegang keilmuan pencaksilat berasal dari Allah. Nih, terapkan pencaksilat, memegang keilmuan pencaksilat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan tidak pernah diajarkan oleh guru kita. Silat berasal dari aku, silat berasal dari Rahmat, aku guru besarnya. Tidak. Saya pernah ditentang oleh orang Jawa Barat, pencaksilat milik Arab, milik orang Arab, saya bilang, bukan milik Indonesia. Ditentang habisan dengan orang-orang yang sudah ahli di Jawa Barat, dari guru-guru besar. Oh, nggak bisa. Pencaksilat berasal dari Indonesia. Buktikan dari Indonesia. Buktinya silat Minang berasal dari Vietnam, kan gitu kan? Dari Thailand, dari India, dari Irak, 4 kedatuan, dari Bagayakuyung 4 kedatuan, ya kan? Harimau apa? Silat kucing siam, ya. Apalagi itu? Yang 4 kan? Apa? Anjuang Mualim, terus mungkin yang Minang tahu ya? Apalah kambing hutan ya? Enggak, dari luar. Mana buktinya silat itu asli dari Indonesia? Mana pun tahu dari Cina Selatan. Coba buktikan pencak silat yang asli Indonesia itu yang mana? Benar-benar Indonesia. Saya bilang dari Arab aja. Kenapa? Mau main silat ada tawasul, baca doa bahasa Arab. Oke lah, kalau berdasarkan Indonesia ya orang anggap dari Indonesia bacanya yang udah Namo Sang Yang Hadi Budaya, ya kan? Karena dianggap sekarang pertentangan di konflik dunia maya, budaya asli Indonesia itu adalah Hindu Buddha. Ya, berarti kalau mau doa pencak silat harus membaca berdasarkan doa agama Hindu dan Buddha. Ada nggak pencak silat yang ada sekarang ini memulai silat dengan doa asli Indonesia? Tidak kan? Doanya ada nggak? Bismillah. Ada? Ada kan? Berarti pencak silat dari para wali dan nabi. Nabi wali dari mana? Dari sana. Salah satu silat pesisir diam-diam ngomong sama saya, walaupun dia tampil di UNESCO bagiannya dari perguruan pesisir. Pak Rahmat, saya menyampaikan Pak Rahmat, pencaksilat berasal dari Mekah. 4 guru kami Tuan Syekh berasal dari Mekah. Itulah pernyataan dari seorang tokoh pelatih yang tampil di video yang dibiayai oleh Kementerian Pendidikan bidang budaya. Tengah malam, tapi dia nggak mau bicara dengan silat-silat lain. Jadi itu loh, ya, sebagai pandangan. Tapi dari jawabnya mana? Mana bukti silat dari Indonesia? Satu-satunya silat yang dari Indonesia ada, namanya Cimande. Tapi Cimande yang perempuan, yang laki-laki udah jagoan duluan. Kalau yang laki-laki udah jagoan duluan, berarti dia tahu. Jadi diri silat Nusantara adalah tahu. Tapi yang asli silat Indonesia adalah Cimande Kolon, perempuan, dimana namanya Mande, bisa dari Sumatera sampai ke Jawa Barat, Tanah Banten, ke Tanah Banten, Jawa Barat, dan ke seluruh dunia. Dan terakhir adalah akibat kita jadi warga kekinian, silat semua dinaturalisasi. Silat kuntau naturalisasi menjadi pencak silat, kungfu dinaturalisasi jadi pencak silat.
KPSN banyak taekwondo dengan judo dinaturalisasi menjadi pencak silat. Artinya semua bela diri disimpulkan adalah pencak silat. Kuncian ada judo kan? Benar? Ya. Silat boleh nggak tendang ke atas? Boleh. Tapi zaman dulu silat tidak boleh tendang ke atas. Kalau kaki naik berarti mati. Silat zaman dulu Cimande asli kaki naik mati. Oke, 3 pilar. Ya, kembali lagi di sini kita tuntutan itu 3. Jadi pewaris itu 3 punya kemampuan dan 1 pengakuan supaya kita nggak menjadi Firaun, ya. Mengaku diri kita yang punya. Kalau udah mulai merasa kita yang punya, maka kita menjadi Firaun, tapi kalau sebagai pewaris benar. Jadi yang pertama tauhid, keilmuan pencaksilat dari Allah SWT namanya tauhid. Menjadi khalifah, seorang pemimpin yang punya kemampuan membuat karya menyenangkan orang lain atau orang bisa selalu berrekayasa alam dengan membuat karya cipta bumi penemuan yang berpresisi tinggi, tinggal di semua bidang kehidupan atau disebut pemimpin berkesenian budaya. Dan setelah menguasai 3 pilar warisan tradisi, setiap individu harus menjadikan dirinya pengakuan jati dirinya sebagai cerminan keilmuan Rasulullah, karena ilmu silat itu diturunkan kepada Rasulullah dan sampai saat ini diteruskan oleh pelaku-pelaku yang benar-benar mencintai Rasulullah di kehidupan sehari-hari. Oke, waris akan lebih dasar jika tahu dirinya pewaris, mengamalkannya, karena setiap pewaris dari usia dini sampai tua bisa merangkai jurus sendiri dengan dibukakan sedikit contoh pembukaan jurus. Karena filosofis pewaris pencaksilat tradisi adalah manusia hanya sebagai rekayasa, merangkai, atau menjadi kadam. Kalau dia jadi ahli, oh kadam, guru besar apa? Guru besar itu ya kadam. Atau mengelotok bahasa Sunda, menguasai tanpa lagi menghafal, menguasai langsung tanpa menghafal. Gerak tercipta otomatis. Gerak tercipta otomatis. Nanti saya lihat peranggaan. Nanti kan setiap yang hadir di sini meragakan pencaksilat. Tunjukkan kita adalah pewaris, tidak menghafal lagi. Oke. Atau keramat kata orang Melayu. Jadi kita kalau udah tahu pewaris ya keramat. Pewaris memiliki kata dan berisi keilmuan, menyatu ilmunya dengan Allah, tapi tidak sombong mengakui sebagai pencipta hanya, namun disebut pewaris. Kita tidak boleh sombong mengakui sebagai pencipta, tapi sebagai pewaris. Sebab mereka menjadikan jati diri pencaksilat adalah yang sebenarnya Maha Pencipta. Pencaksilat satu-satunya di dunia ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia cuma merekayasa awal dan merekayasa penyempurnaan terus menerus. Silat harus update terus menerus. Warisan tradisi nggak boleh dirubah. Handphone bisa nggak berubah? Kalau nggak berubah, kita nggak bisa kumpul kan? Ya. Sulit komunikasi, kecuali kayak zaman dulu. Jadikan diri kita menjadi handphone jarak jauh. Saya sama bapak ini nggak pakai HP komunikasi. Pak, nanti saya datang ke Jambi ya. Ya. Siapin alat ya. Ya. Ada nggak kita pakai handphone? Nggak ada kan? Tapi alat datang kan? Datang kan? Berarti diri kita menjadi handphone, yaitu wali yang dibilang ada kaset. Titik temunya ketemu di gua. Ya. Jadi zaman dulu manusia teknologinya di dalam dirinya sendiri yang disebut dengan tauhid, ya. Sekarang diterjemahkan ke kehidupan sehari-hari menjadi warisan Buddha, ya. Oke, apa itu menyempurnakan terus menerus, menjadi lebih indah, berseni tinggi, penilaian tinggi, teliti. Jangan stagnasi, berhenti dan menjadi usang. Silat jangan menjadi usang. Jika paham maka mudahlah semua menjaga amanah, menjadi warisan leluhur yang sebenarnya. Inilah dasar kita untuk penataran hari ini, dijiwai, dicamkan bersama-sama. Sepakat? Alhamdulillah. Oke. Terakhir, di dalam pencaksilat tradisi seseorang bisa disebut guru besar jika bisa membuat jurus-jurus baru. Meskipun anak sekalipun, itu yang diinginkan sebagai pewaris. Bisa berekayasa karya kita dari
pemiliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ada lagi. Oke, terusin aja. Ya. Kalau kita jadi guru besar sebagai waris, dan jadi kalau kita sebagai guru besar adalah pewaris dan pelestari, terus menerus menjaga dan membimbing manusia menjadi terus menjadi penerusnya yang mampu menjaga hubungan sesama makhluk hidup dan semesta menjadi damai. Itulah tujuannya. Tujuannya kita berpencak silat damai, harmoni, senang hati, bahagia dunia akhirat, jangan konflik, berantem, bermusuhan, membenci. Nggak ada. Kalau kita belajar di penjelasan tradisi, tidak ada kata benci. Jadi kalau ada informasi yang menjelekkan orang, saling dulu, jangan ikut-ikutan. Oh, si anu itu menjual silat itu, oh si anu itu. Padahal yang berteriak itu adalah yang menuduh. Penjual silatnya adalah yang menuduh. Jadi saling dulu. Jadi kata guru saya, syarat menjadi seorang guru besar bisa menyaring perbuatan orang, perkataan yang kurang baik, tidak ditelan mentah-mentah, tidak boleh gampang terasut ikut-ikutan membenci orang, selalu bersifat mengecek kebenarannya, mampu jadi orang dituakan, berlaku bijaksana, mendamaikan pertikaian, memberikan informasi menyenangkan kepada para sahabat. Sepakat? Alhamdulillah. Terus masalah aspek pencaksilat 4, aspek pencaksilat menurut orang tradisi banyak. Jadi koordinasi antara perbuatan dengan segala keindahan dan kekuatan penjiwaan perusahaan, maka menjadi orang yang berakal, budi, penjiwa mengerti, prinsip aslinya berasal dari pancaran cahaya Ketuhanan Maha Esa. Jadi kalau kita orangnya sudah mencipta, senang, gembira, energi, kemana-mana bisa pergi, bisa pakai baju modelnya kayak gini, contohnya yang diharapkan dari kemarin maka orangnya punya budi pekerti, jiwa pengerti, dan pancaran dari Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut dengan tauhid. Tahu 2 kali syahadat. Jadi karena 2 kali syahadat, makanya orang bisa pintar dan cerdas. Nah, aspek pencaksilat, aspek olahraga, kesehatan, seni rangkaian gerak, aspek prestasi, bela diri, tarung bebas yang ada, aspek ketakasan bersenjata nanti kekuatan pernapasan ada 2, dipukul dan memukul aspek kekuatan batin mungkin banyak nih boleh pakai ilmu Allah, boleh pakai ilmu duniawi, misalnya dipakaikan rantai babi nggak apa-apa 3 kali jebol mati sekali pakai perewangan udah lumping model-model kayak gitu jadi dibantu oleh musik gendang. Aspek keilmuan ketuhanan ini yang paling penting ujungnya dari yang 10 aspek ini jadi aspek 11. Jadi pencaksilat tradisi. Jadi seorang pencak tradisi harus menguasai seluruh aspek pencaksilat. Jangan mampu tradisi cuma olahraga bagian kecil dari pencaksilat, tapi sudah diakui sebagai pencaksilat yang paling terbesar. Padahal itu bagian kecil. Udah itu dari satu wilayah jago dia kesenian, paling hebat, tampil terus, muridnya jutaan, pesilatnya jutaan. Udah dianggap pencaksilat? Tidak. Kalau anggap dia jadi pengakuan pencaksilat, enggak. Itu bagian kecil. Bagian besarnya apa? Keilmuan bisa menciptakan gerak tanding, bisa menciptakan gerak seni, bisa menciptakan gerak pengobatan, bisa pernapasan, ketakasan silat, bela diri, tarung bebas, praktek bela diri banyak kan, tawasulan segala macam, complicated. Seorang pesilat jati diri pesilat sebagai waris, dia harus punya kemampuan berbagai pencaksilat aspek-aspeknya. Baru satu udah jadi pemimpin, wah itu larang, itu larang, pencaksilat itu ilegal. Tanya, kamu wasin apa, kuburan kamu apa, aliran abu kamu apa? Ternyata yang menyalahkan itu silatnya kulit, alirannya pun nggak tahu. Tahu aliran kan? Diruntun kita belajar silat dari siapa? Gurunya ini, gurunya ini, gurunya ini, gurunya ini. Terputus. Berarti silatnya gurunya dulu berkhianat. Sederhana kan?
menandakan seorang perguruan itu berkhianat, tahu alirannya, ya, tahu bersanad, tahu alirannya, tahu sanadnya, terputus habis, gurunya dulu adalah pengkhianat, berarti keilmuannya tinggal dikit. Cari ilmu yang sampai yang jauh, sanadnya apa? Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi silat berasal dari mana? Arab kan? Arab di mana? Arab itu ada dua, barat dan timur. Barat adalah hanya tampilan di mata. Kiblat itu di Mekah. Ya, aslinya kiblat itu di timur. Mana timur? Nusantara adalah Arab yang sebenarnya Arab. Buktinya ada tulisan Melayu, orang Melayu dibilang tulisan Arab dulu adalah Jawi. Orang kita mengatakan orang Indonesia adalah tulisan Arab dulu. Oke? Kemudian kedua harus punya aksara. Pertanyaannya, aksara Indonesia itu apa? Awalnya Sanskerta. Sanskerta dibikin jadi dua. Oke? Aksara Jawa, aksara Sunda. Ada lagi nggak aksara selain itu? Ada yang orang tidak berpikir. Aksara Mandailing Batak. Jadi yang mempunyai kemudian tinggi secara basic tuan rumah dua aksara. Aksara Sanskerta berasal dari India, ya. Aksara Batak pencipta, aksara orang Mandailing orang pencipta, karena orang Mandailing Mandalaya, orang letaknya di sini, sudah di kening, tidak lagi di sini. Jadi bisa berkreasi. Jadi kita harus jadi orang apa? Mande, silat cemande, orang Mandele. Tepat kan? Ya, baru yang terakhir aslinya keluar aksara Arab Gundul. Sepakat penjelasan saya, hobi saya, pendapat? Kalau nggak sepakat, diam-diam aja. Oke ya. Ini. Jadi kalau ini gimana nih kok bisa nulis gini? Ya nulis ini nggak pakai, kita nulis ini nggak pakai buku siapa, buku sini enggak. Allah langsung menurunkan, kita maunya begini gimana nyusunnya supaya bisa tertata, bermanajemen. Nah, kita harus tahu jadi pemimpin, bisa berkarya. Ya, itu aja ilmunya. Jadi nggak pakai referensi dari buku si A, si B, dan si C, hanya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Inilah dia silat. Oke, ini jelas dalam kisah wayang dan tokoh Pandawa 5, Yudhistira dan tokoh utama. Untuk memiliki kemampuan warisan tradisi, inilah dia. Ada pertarungan. Jadi Pandawa 5, Yudhistira dengan Kurawa, pertarungan tingkat tinggi dia begini. Waktu Yudhistira tidak bisa dikalahkan dan negaranya adil makmur, sedangkan Rahwana ingin menjadi orang nomor satu, kaya, harta, penguasa. Dialah pengakuan memiliki tata negara, organisasi dia yang punya. Sedangkan Yudhistira sebagai yang ketua di Pandawa 5 yang paling bijaksana. Jadi Kurawa ngomong, Yudhistira, kita kan satu bapak nih. Aku lihat ilmu kamu itu bagus, tertata, rapi. Ya. Boleh nggak aku minta ilmu? Padahal Rahwana itu ingin menguasai Alengka. Apa katanya? Dia nggak bisa mengalahkan. Boleh, ambil ilmuku, tapi matikan dulu diriku. Masalahnya Rahwana nggak bisa mematikan Yudhistira karena memiliki keilmuan yang disebut dengan pencaksilat tradisi, yaitu tauhid. Tauhid itu kan menyatu antara hamba dan Allah. Gimana dia? Rahwana nggak bisa. Dia cuma menyontek, pelestari saja. Si A yang bikin, yang diakui B, kata orang Medan,
lembu punya susu, sampai di Jakarta sapi punya nama susu cap no. Nah, padahal yang produksi adalah lembu. Jadi banyak ilmu di Sumatera, dia akui di Jawa, dia punya. Nah terakhir, sampai kapanpun Rahwana nggak bisa mengalahkan pada walimah yang begitu adil, bijaksana, tertata, damai, harmoni. Terus dapat ilmu dia, dan ilmu ini diterapkan sampai sekarang. Kita babak belur, kita sebagai penjaga dunia ini harus berusaha supaya ada generasi menjadi orang yang memegang tradisi. Apa sumpah Rahwana? Aku tak akan bisa menguasai dunia. Satu-satunya mengalahkan dunia, jauhkan anak cucu Pandawa 5 dari kesenian budaya leluhurnya. Kalau dia jauh dari budaya yang 3 pilar itu, maka aku menguasai dunia ini. Dan sekarang apa? Berhasil. Karena tokoh pewayangan itu kan ada anaknya, Petro, Gareng, ya Bagong. Petro gambaran daripada Rahwana, orang-orangnya tinggi-tinggi, mancung-mancung, berarti orang Barat. Gareng mencerminkan orang yang pesek. Ilmu keilmuannya cuma nggak perlu diteliti. Kalau Petro nulis, semua diteliti, ditulis. Ini aja ditulis. Rumput aja ditulis bordo apa. Kita nggak rumput kasih makan sapi. Pengobatan lihat aja, oh itu gedon kelor bisa obat, itu obat gula. Tapi kita tidak meneliti, itu sifat orang Gareng, orang Nusantara. Jadi sekarang yang menguasai dunia adalah orang Barat. Orang Timur berjuang kembali untuk merebut dunia ini menjadi tertata sesuai dengan kaidah iman, Islam, ihsan, berkesenian budaya, dan Muhammad utusan Allah. Ini kita berjuang. Jadi berjuang melalui pencaksilat tradisi. Makanya ada filosofis. Nanti Panji Hitam yang akan memerdekakan dunia ini. Siapa Panji Hitam? Bukan bendera hitam. Orang yang belajar pencaksilat tradisi. Simbolnya apa? Baju hitam. Baju hitamlah mengembalikan iman, Islam, ihsan, kesenian budaya, dan mengakui Muhammad utusan Allah. Paham kan? Tujuan kita sepakat? Sepakat, berjuang berat. Se-Eropa pun nanti diislamkan. Pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan, karena orang di sana udah beragama. Mencari tapi takut. Karena yang tampil kekejaman. Ya, Islam tidak kejam, baik hati. Saya kalau ke Eropa dianggap bukan Rasulullah, karena dia takut Islam. Oh, Pak Rahmat Buddha, dia Buddha sebenarnya. Saking dibilang begitu, dibawa jalan-jalan saya lihat dia mengeluarkan uang 5 juta, dibawa jalan saya ke Jerman, dikasih makan enak. Itu nomor satunya orang Belanda yang jago bela diri, namanya Jan Eva, nanti di Facebook ada, ya. Dia umurnya 90 tahun, tapi dia figurnya semua bela diri Belanda. Dia mantan Kopassus, berbagai bela diri. Pokoknya kaos Belanda dikasihnya saya batu, balik tinggal di rumah saya, nggak usah lagi di hotel. Ya, gara-gara saya tunjuk kerisnya mana, saya gerakin kerisnya dulu. Saya bilang, siapa Tuhannya? Disembunyikan di balik jendela ada patung Buddha. Sampai di situ baru bilang, wah Pak Rahmat ternyata orang baik. Ya, padahal saya penjahat. Ya Pak, samarannya karena pakai topeng kejahatan di baliknya. Ya, playboy. Oke. Ini udah sepakat ya. Udah jelas, ini ujung cerita. Oke, sifat tradisi mengangkat sebenarnya seni mencari penuh ada bakar kesenian dan keindahan budaya tradisi. Maksud mengembangkan, ya.
mengkreasikan penyatuan berbagai ciri khas etnik tradisi budaya Nusantara dunia tanpa menghilangkan keasliannya. Berikutnya pengkayaan kembali jurus pencaksilat tradisional baik dari segi teknik, kekuatan, ketangkasan, ada standar ada akhlak, kecantikan, busana, wajah, aksesoris, musik, dan koreografi. Nah, itulah dia. Ya. Sepakat ini? Bisa dilihat ya. Bang Yudi udah diposting ke grup yang tadi. Posting sekarang nih. Yang ini, yang saya kirim ke KA PDF-nya, nanti dibaca bareng-bareng. Oke, ini udah disebutkan di atas, ininya melengkapi. Oke, udah jelas. Jadi ada induktif, deduktif, header, detail. Sudah ada headernya, dijelaskan lagi di detail supaya orang paham, makanya ada kata berulang-ulang ya. Oke. Target, tujuan, perguruan Pancasila sebaiknya memiliki aliran, jangan tidak punya aliran. Sulit nanti, jelas ya? Jelas kan? Nanti misalnya guru apa? Ki apa namanya? Guru besar Ki Suro guru siapa? Harus tahu. Ya. Kalau enggak nanti sesama ini berantem lagi, perang lagi. Ya. Ingat, kalau kita satu tauhid tidak ada peperangan. Oke. Ya. Perguruan Pencaksilat tradisi dimanapun berada terangkat marwahnya dan dikenal di dunia. Oke. Ini indah-indah semua. Target, ya. Nah, tercipta kembali seni bela diri yang penuh keindahan, memberikan kesenangan, kedamaian, persaudaraan, kekeluargaan, berhadap akhlak, berani sadar, dan jadi lahan mendekatkan diri ketuhanan yang sekarang ini mulai dijauhkan antara agama, aturan, dan kehidupan sehari-hari, terutama dalam kesenian tradisi budaya dan karya cipta. Jadi jangan tidak dilibatkan silat dengan agama, karena kesenian tradisi budaya dan karya cipta sejatinya berasal dari ketuhanan itu sendiri. Ya. Kayak negara kan aturannya pisahkan agama dengan pemerintah kan, akhirnya sholat di masjid, iya itu kan untuk pribadi sendiri masing-masing. Harusnya agama diterapkan di segala lini, termasuk pemerintah. Bener nggak? Nah, itu dia. Ya, jadi inilah dia. Setiap seorang pesilat menguasai semua jati diri silat dan aspek. Jangan menjadi satu kesatuan keilmuan pencaksilat yang kaya, kompleks, dan tidak terpecahkan. Jangan jadi mengecil, jangan dikecilkan, jangan dimutilasi, jangan dikerdilkan pencaksilat. Pencaksilat itu adalah luas. Sebelum Indonesia ada, sebelum ada fakultas ada, sekolah tertinggi adalah pencaksilat. Pencaksilat pendidikan keluarga kerajaan, para adipati, apalagi senopati, dan semua sampai raja-raja, anak raja dibimbing oleh silat. Siapa? Kalau dibayangkan siapa? Gurunya Pandawalima dan Kurawa. Siapa namanya? Durna. Dia terpaksa mengajar yang baik, dan dia mengajar cuma yang buruk, buat sayang, sampai Arjuna rela memotong jarinya supaya salah satu keturunan dari Kurawa, Dewa Serani, kembaran yang mirip Arjuna, bisa menang. Karena sayang gurunya begini, tolonglah Arjuna dipotong tangannya, karena orang pada walimanya orang ini patuh sama gurunya, nggak berani lawan. Jadi kalau yang murid patuh sama guru berarti keturunan pada walima, keturunan Arjuna. Kalau murid yang lawan keturunan Kurawa. Jadi tandai murid kita untuk keturunan Kurawa itu. Saya gitu kalau nyari murid, saya lihat dulu. Ini keturunan anak Kurawa atau pada walima, ya kan? Pada walima turunkan ilmunya, Kurawa benar. Berapa ilmu silat? 10 juta. Ya, kasih ilmunya dikit. Oke? Sepakat itu? Ya kan Kurawa kaya raya. Golongan pada walima sederhana.
Bayarnya ikhlas lillahi ta'ala. Betul kan? Kalau nggak ikhlas ilmunya nggak turun kan? Kalau bayar ilmunya nggak turun. Ilmu kulit namanya. Mau belajar kebal sama saya bayar 5.000, kebalnya sehari. Bener kan? Di Banten tuh kelompoknya Abi Aden anggota. Kebal sehari makan biji cipende. Jadi keilmuan kanuragan silat. Sehari aja berak udah hilang. Karena anggotanya sebagian orang yang bakil dan fakir yang tidak tahu ada apa. Oke, lanjut ya. Nah ini syaratnya dibaca terus dibaca sendiri bentuk kegiatan. Jadi ini ujung ceritanya ini dibaca nanti ya. Mungkin sudah dikirim udah sama Bang Yudi. Ya, tradisi tidak punah ini. Tradisi tidak punah dan menjadi permainan olahraga budaya masyarakat. Artinya ikut nih, kalau bisa nih. Kalau kawan-kawan dulu masukkan ke masukkan ke nih. Bagaimana caranya? Udah rebut selempang, bela diri rebut selempang. Tapi kita menjalankan tradisi. Karena nanti kalau pencak silat terlalu banyak, ya. Oke, ini dia. Oke, udah. Persaudaraan, setia hati, senang hati ya. Ini penerjemahan dari setia hati. Memang kita harus setia hati. Setia hati itu berarti bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya orangnya setia hati, setia pada wanita di mana-mana. Sepakat? Sepakat ya? Iya haruslah. Ada yang kasih aja curiga. Oke, fisik pencaksilat tradisi kelompakan kualitas pengambilan. Jadi ada dua pencaksilat tradisi yang dilombakan ada dua, online atau nyata dan rekaman video. Ada nilainya nanti. Maka penilaian pencaksilat tradisi yang dilombakan ya untuk seni tradisi penampilan secara fisik dan online atau juga nanti jadi video. Intinya ini, jadi ini bisa video online itu berarti rekaman video live, bisa video rekaman dulu ya, tapi yang pokok dia pasti memperagakannya live juga. Ini adab akhlak tradisi awal, persembahannya sudah. Jadi di live pencaksilat tradisi pertama dinilai adab akhlak. Oke, yang kedua persembahan. Yang tadinya tidak punya persembahan dibuat persembahan. Saya pernah ke Aceh, Banda Aceh, mereka tidak punya. Jadi saya bilang apa di sejarah Aceh? Coba persembahannya nggak punya. Ada apa? Nggak punya. Penampilannya apa? Langsung peragaan bela diri ganda. Kenapa ganda? Kita lihat sejarahnya, mereka berperang terus nggak bisa ada waktu untuk berbudak. Ya, silatnya adalah silat tempur ganda. Siapa yang suka perangan ganda? Minangkabau. Tapi mereka menyatakan asli Aceh. Kalau saya lihat itu silat Minang. Silat Minang itu kan lintau, untau, berasal dari luar. Ya, luar itu artinya asal usulnya tetap dari Indonesia. Jadi gini aja, kunto berasal dari Sarif Hidayatullah. Dia punya anak dibawa ke Cina, maka kayaknya kerajaan Cina gede, jago bela diri, balik disuruh nguasain Indonesia, tidak bisa karena ada Sunan apa? Cirebon. Tapi ilmu silatnya berasal dari Cirebon, dibawa ke Cina, namanya kuntau, terakhir dari kungfu, tetap aja yang punya orang Nusantara. Pertanyaannya, Sarif Hidayatullah peranaan Arab atau asli? Ya, paham? Peranakan antara Campah dan Arab, keturunan Rasulullah. Berarti kunto ujung-ujungnya berasal dari Indonesia yang dibesarkan oleh anaknya yang membesarkan negeri Cina. Jadi Cina saking besarnya merebut Indonesia bagian dari Cina. Sumpahnya ada, tidak bisa merebut isi, tapi merebut ekonomi.
Sejarahnya ada di Pancasila. Semua sejarah kehidupan dunia dari awal berdiri dunia ini ada di dalam pencaksilat tradisi yang diajarkan oleh guru saya terakhir oleh Syekh Sarihin Banten. Syekh Sarihin Banten juga keturunan Syekh Sarif Hidayatul. Nah, ya. Oke. Ini penilaiannya udah jelas nih. Ini kok jangan lihat besarnya. Anggap ini orang tradisi nganggap ini kecil. Udah jelas kok kita harus berakhlak, harus punya persembahan, punya kekayaan teknik, punya seni penjiwaan, punya persembahan tradisi akhir, punya adab akhlak. Kalau bisa persembahan awal dengan akhir berbeda. Bisa nggak guru membuat ini? Ya bisa. Berapa penjuru? Terserah. Ya, mau 8 penjuru buat matangin, tapi kan nilai. Kalau 1 penjuru ya 1, 4 penjuru 4. Ya, ini dia. Terus apa lagi? Kualitas dia berpakaian. Ya, punya musik, punya busana, tata rias, dan punya aksesoris. Ada perguruan silat, tapi dia nggak punya musik. Pertanyaan dia silat mana? Berasal dari mana? Oh, silat nggak ada musiknya. Ya, apa dia orang berkesenian budaya tradisi? Pancasila nggak ada musiknya. Perbuatan apa ini? Berasal dari mana? Telusuri. Oh, bukan berasal dari silat dia. Wajar. Tapi sekarang gimana caranya? Jadi naturalisasi, cari aliran, cari tawasulan, pelajari kesenian musiknya. Musik Indonesia banyak kaya raya. Ada musik Aceh, musik Melayu, Sumatera, musik Palembang, Minang, semua. Tapi jangan musik Aceh lah, mati kita. Ada sejarahnya. Bahan untuk tradisi kesenian adalah harus ada alat pukul, tepuk, alat tabu ya. Yang kedua apa? Serunai, seruling, harus punya alat tiup. Ketiga, gong. Semua cerminan dari tauhid. Ya. Gendang itu untuk bacaan gerak. Ya, Jawa Barat kan tak, bak, bak. Gendangnya beda-beda. Kok langsung rusak nih? Kena aura negatif. Kena aura negatif. Ya, jadi filosofis musik adalah filosofis tauhid. Gerakan supaya indah geraknya adalah di gendang. Gendang jangan datar. Gendang datar itu berasal dari Cina. Paham? Karena dulu bahan gendang yang terbaik berasal dari Aceh. Sapi terbaik sampai sekarang ini di dunia ini berasal dari Aceh. Masalahnya waktu Belanda mengembalikan, jadi sapi semua Aceh dibawa ke Belanda. Waktu dikembalikan orang Aceh nggak mau, nggak butuh. Yang butuh apa? Orang Jawa, ya kan? Orang Jawa untuk apa? Jadi wayang kulit. Jawa Barat jadi gendang. Melayu jadi rebah. Nah, jadi perlu alat untuk supaya gerakan kita bagus, namanya gendang, alat pukul. Terus supaya napas kita tetap kuat, namanya apa? Alat tiup. Pernah kan pemain trompet kan jaga napas, kita ikut jaga napas. Saya kalau gendang pencaknya bagus, trompetnya bagus, saya bisa main 2 jam. Kalau nggak bagus, 1 menit, habis itu loyo. Ngerti? Tauhidnya nggak ada. Baru gong. Gong apa? Amin. Menyebut nama Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Salawat. Ya Allah, terima kasih. Gong, gong. Ya, kalau 7, 1 napas, trompet. Setelah gerakan 7 baru di gong. Namanya tepak 2 Jawa Barat. Kalau padudung itu sama dengan kuda lumping, sama dengan silat kunto, silat Nusantara. Dung 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 dung. Nah itu gongnya, bukan dungnya. Gong 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 ya. Tapi silat Jawa Barat 2 musiknya. Ada dung dung dung, udah pertatak, pak, dung dung. Nah, berarti ada 2 gendang. 1 menjaga stamina, namanya aerobik. Anaerobnya adalah gerakan yang berbeda beda. Jelas itu.
Jadi gendang itu dibuat bukan karena gendang, tapi dalam diri kita bertauhid diciptakanlah alat supaya menyatu antara yang di bumi dengan yang di dalam diri. Itu namanya bersilat. Sepakat ya? Oke. Oke, untuk video juga ini kita sudah logika ya. Kalau ada nanti penilaian video ditambah jurus yang ini sama yang ini. Jadi ada nggak kayak film kan? Ada pembukaan kan? Terus gambar gunung, ya kan? Gambar nanti singa, ya kayak Hollywood gitu kan? Tapi ada pembukanya atau gambar kamera video doang, gitu ya. Nanti banyak konten yang bisa di-download di dunia maya. Kemudian ada stiker. Kalau stiker itu gini, kalau dia TVRI ada tulisan di atasnya TVRI, ya. NTP ada, paham kan? Nah nanti ada penilai, ada nggak logo FSTI, logo Ibon, ada perguruan, ada nilainya. Kemudian kalau video kita nggak tahu, cari lokasinya yang berkualitas. Jangan di gedung gini sempit, nilainya kecil. Ya, apa nilai tinggi? Nilai tinggi, nilai yang ada tempat bisa ya main di sungai, sungai ada bukitnya, jadi dia main di sungai berantem, tuh main lagi lompat lagi. Ada waktu perlombaan 2020 masa COVID 1.800 video dikirim ke saya, salah satunya silat Malaysia bertanding luar biasa di dalam air di sungai ya sungai dangkal, yang sungai segini nggak bisa pukul lah ya kan, sungai yang seginilah semata kaki, bermain air yang cepat-cepat, lompat lagi ke bukit ke datarannya, lompat lagi ada gunungnya, ada hutannya, keren nilainya. Tidak mau saya promosikan videonya, ya enak banget, ya kan? Begitu, ini tampil benar-benar dia. Terus itu, jadi kita berkreasi, jangan silat di atas matras saja, ya. Paham kan Pak? Paham? Kalau bisa silat di atas kaca. Kayak orang Minangkabau kan, tari main silat di atas piring-piring. Saya pernah main silat di atas apa namanya sampah-sampah. Waduh, hati-hati bener dah. Demi Allah, mesti pakai ilmu tingkat tinggi itu. Karena ada ilmu kebal yang tinggi. Mau nggak mau supaya kebal kaki saya pakai apa? Pakai sepatu. Kan kebal. Bener kan? Orang sampah silat sebelah dua kan. Jadi kita perlu kekuatan silat disebut ilmu kebal, pakai alat bantu ya Pak. Kalau dari Jawa ada ilmunya, puasa 40 hari bayar ya Pak. Mau kebal kan 40 hari bayar mahar. Mau nomor rekeningnya. Saya jadi terkontaminasi para paranormal ya, mengambil ilmu transfer TF ya kan, baca sekarang TF. Oke, ini ya dibaca. Oke, udah selesai, lanjut. Nanti ada detailnya. Terus juri sekarang dulu 3. Ini. Kayaknya juri ini kelabakan. Yang paling cepat selesai nilai yang ini. Ini nilai cuma nggak sampai 1 menit, 30 detik udah selesai, duduk aja gini nonton. Ya, jangan duduk ya, pelajari semua. Kalau juri udah duduk begini, ngobrol-ngobrol, ngomong ya, dia bakal tidak dapat ilmu yang terus-menerus up to date. Karena yang ngambil itu pasti beda-beda gaya, beda baju, beda muka kan. Setiap yang berbeda itu adalah ilmu. Jadi kita jangan lihat ada yang tampil nggak mau nih, kalau juri dan nilai ngobrol-ngobrol. Juri itu harus berilmu. Dari mana ilmunya? Dapat dari mata dan pendengaran. Sumber ilmu dari telinga, mendengar dan mata. Ketiga, pengalaman. Jadi hargai yang tampil semua ini, lihat pemainnya. Saya selalu lihat itu, juri ngapain nih? Juri nggak nilai, juri ini, udah. Tapi saya dalam hati, dia bisa berbohong sama saya, tapi saya tidak bisa, ya.
melihat itu sebagai kebenaran. Kenapa? Orang ada ilmunya, saya yang menuliskan, saya merekayasa ilmunya Allah. Jadi kalau seorang juri tidak standarisasi Allah SWT, berarti jurinya tidak akurat, tidak valid, tidak teliti, tidak jujur, pura-pura jadi juri. Terakhir nilainya range. Range itu yang udah bisa jadi juri, sesuai wasit juri silat. Tukang parkir pakai jadi wasit juri. Ya, kita ajari range, jago dia. Ngerti? Tukang becak panggil, sini tukang becak jadi juri. Ngapain bayar mahal? Berapa? Juri. Kocak mau? Pak mau. Selesai. Saya ajari range ya. Ini range. Kamu boleh bagi begini aja, sampai begini range. Kamu lihat mana yang paling bagus itu nilai tinggi. Udah, nggak usah ke penataran. Ya, panitia untung besar. Betul nggak? Masalahnya ikut penataran ini adalah akademis, tidak lagi S1, tapi jadi profesor. Benar, pangkatnya apa? Profesor. Jadi wasit juri yang ada di sini penataran menjadi profesor. Kalau nggak ahli jadi profesor. Orang Medan ya. Paham ya? Anak kecil juga jadi profesor. Yang hadir ini tamat dari pelajaran harus jadi profesor. Begitu dikeluarkan nilainya terukur, valid, reliable. Jangan nilai si A dini, nilai si B berubah. Kita gampang statistik. Saya kan kuliah di manajemen statistik. Kenapa seorang nilainya datar, tiba-tiba anjlok ke bawah, tiba-tiba naik ke atas? Sederhana, curang. Betul kan? Tidak menjaga etika wasit juri. Etika itu apa? Berilmu. Ilmunya apa? Terukur, valid, reliable, jujur, teliti, benar, sidik, terpercaya. Gampang. Kamu juri, saya ambil nilainya, saya input di Excel, saya bikin grafik, truk. Ya, grafiknya begini. Nih, naik, dek, sakit jiwa. Benar kan? Ilmu kepemimpinan mengajarkan menilai seseorang dengan terukur secara keilmuan pendidikan formal yang disebut empiris. Logika kan? Coba juri, nilainya lama-lama begini, bagus. Nilainya 5 juri, nilainya selisihnya 1, 2. Misalnya 4 juri nilainya sama, keren. Ya, dia nilai lagi ke depannya sama. Nilai lagi ke depannya sama, nggak ada tidur. Ya, makanya nilai itu harus terukur, sadar. Paham kan etikanya kan? Jadi pentingnya penataran hari ini kita harus semuanya pintar. Oke. Lanjut. Jadi ini dipecah dari ini. Jadi teknik kekayaan dipecah jadi 2. Ini namanya penjiwaan dan koreografi dipecah. Jadi kalau petugas nanti 4 juri. Oke, kita rincikan. Nah, ini yang paling penting. Ini yang paling penting, ya. Nanti dibuka HP semua, kita belajar penilaian. Nanti mereka tampil belajar penilaian. Sekarang kita pelajari markanya dulu. Marka penampilan secara fisik, kualitas tata adab akhlak tradisi tahap awal. Jadi lepas dari guru sudah musik dan dan juri sudah nilai, ya. Adab salam hormatnya gimana? Ini variasi, jangan asik gini aja. Ya, kalau perlu kayak berguna apa gini, atau yang begini, ya kayak asar, ya kayak apa suci, gimana kan? Ya, perlu ada karakteristik salam, jangan begini melulu, ya. Nah, ciptakan aja semua salam, atau salam Korea, gitu kan? Oke, Korea Utara ya. Nih, ada berdoa. Ya udah, tampilkan versi berdoa gimana. Ini sederhana, 0. Kita lihat, kita biarkan aja yang bisa tampil. Kalau dia nggak tampil ya kosong. Kalau salamnya bagus, udah cukup. Agak bagus sedikit, ya ini dia bagus, istimewa. Ya, ini dia. Kemudian berdoa. Nah, di sini tetap ada nilai. Pelatihnya aja kalau yang dari 1 dinilai.
Kalau perorangan pelatih satu, kalau ganda pelatihnya dua. Masuk dari mana? Kreasikan, masuk dari sana satu, dari sini satu, jangan di sini dua-dua. Kita asik memperhatikan silat yang ada tampil berdua satu pelatih, otak kita berkembang. Ya, otak kita cuma meniru, pelestari, bukan pewaris. Jadi kembangkan silat sepasang sana, satu orang sana, satu orang sini. Pelatihnya satu boleh, dua sana, ya dua sini boleh, satu sini. 4 pelatih boleh, 5 pun boleh. Ya, kalau 3 dia gini, 3 senjatanya, satu orang pegang satu senjata, satu lagi pelatih untuk pelepasan, berarti pelatihnya 4. Begitu kreasinya. Jangan beku otak kita, ngerti? Sekarang diencerkan, disiram dengan air panas. Oke ya. Berdoa juga ya. Macam-macam. Ada doanya begini berdiri, ya. Ada doanya begini, muridnya langsung sadar diri, langsung begini. Boleh. Pernah nggak di pencaksilat yang ada doanya gini? Nggak ada kan? Berarti otak kita beku. Sekarang doa begini. Ya, perlu apa lagi? Mau sujud boleh aja. Doa dulu sebelum main, sujud. Udah siap atau siapnya gimana? Ciptakan kreasi gerak apa aja. Clear? Paham? Nanti kita buktikan ya. Pelatihan kalau nggak ada nyambung, kita jemputkan ke kawah caci muka, ditabokin. Saya dulu kalau melatih murid nggak ngerti, saya tabokin dulu. Sekarang udah tobat, makin tua saya. Ya. Apa? Iya, tapi meninggal dia kita menabokin kita. Beneran? Jahat secara politik aja meninggal atau dinabok? Ditabrak sama protokol. Maaf ya, saya akan nonton. Oke. Nih, tamu pelatih. Kalau nggak ada tambahan cuma 1 orang, 0. Pelatihnya cuma 1, 0. Pelatih nambah 1 tulis 1, nambah 4, 4. Lebih dari 4 tetap 4 ya. Boleh, mau 20 orang nggak apa-apa. SHB masa banyak, pelatihnya 20 orang. Ya, bisa ya? Tapi presiden nggak lihat karena tutup semua, ya kan? Pasien yang lain dari rombongan. Siap? Ada santun mengambil, membuka, meletakkan senjata dan boleh mengembalikan di antara sebelum berakhir. Artinya begini, menyerahkan senjata ada akhlak. Bisa diserahkan di awal semuanya 3 senjata, kena senjata sering jatuh, mau nggak mau pesilat tampil 1 senjata, balik dengan angka silat, serahkan, serah terima dengan pelatihnya, main lagi senjata yang kedua, serahkan, ambil senjata baru. Makanya perlu banyak pelatih, paham? Dan senjatanya gimana? Pelatih dilihat punya ada akhlak enggak, ya kan? Senjatanya udah terima pelatih, taruhnya di bawah. Nggak boleh. Tidak boleh di tradisi, tidak boleh ada senjata di lantai. Pernah mana ada ambil senjatanya diambil lagi? Nggak ada kan? Semua senjatanya di dalam badan. Makanya ciptakan tempat senjata. Bombang. Pelatih tembok, senjatanya 3 semua, ya kan? Dibikinlah tempat senjata dari kulit, dari kayu, dari apa aja lah. Ya, satu tempat senjata bisa berisi golok, pedang, kujang, samurai, ya, segala macam. Bikin. Karena kalau 3 senjata nggak pakai tempat pasti jatuh, kecuali dia punya tali pinggang yang banyak. Ya, oke. Nih, ada yang tiap main jurus balik ke guru, ada semuanya kalau nggak jatuh semua senjata di badan pesilat, baru terakhir diserahkan ke guru. Kreasi karya kita semua pelatih. Habis itu guru mempersilahkan murid masuk gang. Darmat, udah salam, silakan. Ya.
Boleh apa begini, boleh agak bawah. Saya pasti juri, ipsi, cuk, keluar belakang. Ya, boleh, gaya. Ada satu tangan boleh, dua tangan boleh, ya. Bagaimana nanti juri nilai apa nikmatnya nilai itu? Oh, enak kali. Pelatih itu sejuk amat melihatnya, ya. Kok pintar ya? Kok hati saya jadi adem? Berarti menyangkut rasa senang, bahagia, ya, besar hati. Cantik banget itu pesan muridnya, santri banget pelatihnya. Kita lihat pelatih, katanya tradisi kasar, ya, tradisi masuk itu aja, naruh senjata di bawah, ya, tidak tradisi kalau tidak pakai adab akhlak. Oke, masuk ke poin kedua. Ini lengkap semua. Ya, artinya lengkap semua itu cara bukanya oke, meletakkannya ya kan, tahu, mengembalikan ke gurunya tahu, lengkap, berani ngasih nilai 4, ya. Kalau nggak ada santunnya, nggak ada tahu meletakkan senjata, tidak tahu mengembalikan senjata, nilainya 0. Kemarin tebu banyak, ya, 80% nggak punya ada akhlak. 80%, 60% lah, ya, sisanya otomatis pada saat itu dia belajar adab akhlak. Hebatnya guruan punya jati diri, punya tawakulan, bisa merubah saat itu, ya, adab akhlaknya. Pertemuan buka jumlahnya berapa? Ada persilakan cuma 1 aja, ya. Ada gini, persembahan, ya, ada gini aja, jelas. Lihat berapa gerakannya, 1 gerakan. Kualitasnya nggak ada indahnya. Pakai senjata enggak, ya. Jadi ada kualitas. Oh, ini sebelum ini ada nilai lagi ya. Sebelum 3 ini ada nilai yang mungkin belum saya tulis. Sebelum persembahan itu, waktu di pelatihan persilakan, ada nggak pakai langkah, ada yang pakai langkah. Langkahnya cuman dia jalan kayak gini, nah, nggak ada langkah, ya, tidak ada langkah tradisi. Ini langkah nih, ya, atau gini, yang biasa dulu lah. Oh, ini berapa nilainya? Coba catat berapa nilainya. Oke, langkah maju, ya. Berapa nilainya? Nah, karena ada 3, apalagi langkahnya 3 aja, ya, 0, 1, 2, 3, cukup, bagus, dan istimewa. Jelas. Nah, ada gitu kan, langkahnya variasi. Kalau langkahnya berapa nilainya? Enggak lah, yang 3 itu nanti polanya banyak. Pola langkah silat apa? Belajar di IPSI, angkatan tuh, nah, bervariasi langkah, 12 langkah silat, nilainya 3. Kalau langkah itu masih baris, langkah 1. Berarti guru mengajarkan secukupnya. Gurunya kan atau tidak ikhlas. Ikhlas itu, paham itu. Jadi
12 langkah silat itu harus dikuasai oleh semua pelatih. Saat ini harus belajar. Nggak tahu, buka Google. Orang gurunya ada kok. Atau di WA ketik aja 12 langkah silat. Kan udah ada sekarang teknologi apa namanya? AI. Ya. Ada kan? Langkah silat keluar. Nggak perlu lagi ke Google. Terbantu. Kalau mencari gelar hari ini sebagai guru besar semua, sebagai profesor, ketik aja di WA, sumbernya ada semua. Paham itu? Jangan ada kata, Pak saya nggak tahu, Pak saya nggak bisa, Pak nggak ngerti. Udah ada tersedia. Ada yang kasih ngajar saya, Pak Rahmat kalau mau khutbah di masjid jadi ustaz, buka AI, bisa langsung saya jadi kiai. Ya, udah. Oh. Pintar merubah tuh. Sap, langkah ke depan ya, langkah ke depan, siap, udah mulai. Sakral ya, bersama di awal kan ya, begitu misalnya dari gerak silat jadi persembah, baru langkah berikutnya. Oke, enak kan maksudnya, pakai ada baklak kan, jelas itu, clear. Jadi ada langkah silat pakai senjata, nilainya berapa nanti, nanti saya tunjukkan di situ ada nilainya ya. Langkah silatnya 0, 1, 2, 3. 0 nggak ada langkah, 1 langkahnya miskin, yang kedua sedang, yang ketiga bagus, baru pakai senjata. Langkah pakai senjatanya ada nggak ada, 0 ya. Kalau dia cukup 1 ya, sedang 2, kalau yang terbaik bikin 3, baru masuk persembahan. Oke, nah masuk persembahan, coba tuh, persembahan arah penjuru, ada pesilat, udah 1 penjuru, 2 tapi nggak ada samping. Biasanya kalau beberapa perguruan itu nih muka dan belakang, jelas. Ada yang 3 ya, udah nilai jumlah arahnya 3, kalau 4 sampai belakang kan. Gerakannya berapa? Paling gerakannya berapa? 1. Terus indah nggak ada ya. Kalau domas gimana itu ya, langkah mungkin gini ya, atau ya 1 gerakan atau 2 gerakan. Oke, nanti masing-masing perguruan peragain ya. Kalau saya keris pusaka, jadi kalau memperagakan itu kalau nggak pakai senjata, sana tuh 2, 4, udah nih, udah 4 penjuru, naik lagi tuh 1, 2, 3, 4, naik lagi sampai penjuru 1, 2, 3, 4, dapat kan? Udah terus 1, 2, 3, 4, jelas. Berapa nilainya? 4 penjuru ya kan, 4 gerakan. Ada nggak seninya? Bebas. Berapa seninya? Oh 2 aja. Sentimen presiden jangan kasih tinggi-tinggi ya, nanti ini dia bangga hatinya ya kan, kasih aja nilai 1. Tapi kalau udah sampai ya, oh kasih aja 3 ya kan, hormat puas ya kan. Tadi untuk menghafal, jadi perhatikan kemantapan si pesilat, keseniannya ada enggak ya. Oh ya. Waduh lupa Bi. Sekali lagi. Oke, mantap ya. Bersempatnya nih. Karate Sunda. Yes!
Nah, ada penjiwaan, ya kan? Ada keras, ekspresi suara, mulut, mata, dan senyum. Ya kan? Jangan semua serius. Kalau waktu begini kan salam nih. Salam tuh kan. Itu namanya salamnya dendam, ya kan? Makanya filosofi silat itu tuntut ilmu sejati nih. Berbuat baik, membela orang yang tidak berdaya, semata-mata karena silaturahmi kepada Allah dan kepada manusia. Itulah jurus Cimandi Tua yang dibawa oleh perempuan. Kenapa, Bi? Ada senyum dendam itu. Ada. Gara-gara utang gak dibayar, oh nggak apa-apa, salaman. Maaf, tapi duitnya nggak balik kan? Kan senyum dendam tuh, Bi. Kata kawan belum hafal, coba sekali lagi Pak Presiden. Oh jangan, lupa lagi. Videonya sama Bi. Minum dulu ya. Kalau minum begini kurang ada apa ya? Paksalah saya begini gitu ya. Nilai berapa? Jadi kebayang ya, hilang momen berarti hilang. Tariknya konten. Udah, nah itu. Tidak bisa dikembalikan yang tadi. Ingat ya, di rebus lempang cara minum ada. Ambil kain. Nih. Nah, kalau saya pengen rebus lempang ini selempang. Kalau minum kan haus nih. Ya, Anda minum begini kan? Kalau saya nggak mau gitu. Satu. Dah. Dua. Begitu juga kalau ngambil senjata. Senjata nih. Nih. Sekarang ini kan kalau kita nggak tahu tradisi, wah robek nih. Ya, misal gini kan. Kalau tradisi kayak gitu. Ini di sini. Ini jangan yang ini ya. Satu lagi ya. Oh, itu ada satu lagi situ baca. Ah. Udah. Ini main senjata nih. Main senjata nih. Ya. Kan. Ah, misalnya gitu ya. Udah saya mau tuh senjata nih. Udah. Jangan kelihatan juri manusia kalau mengambil senjata. Pertempuran yang paling terbaik, kita nggak tahu mengambil senjata, lawan udah mati. Tapi kalau kita gini dulu, cabut sini, stop, wow, kabur. Itu bukan tradisi, sudah menunjukkan jagoan. Terus itu, nah, makanya banyakan senjata taruh di belakang. Lihat orang karateka zaman dulu, bawa double stick nggak pernah disimpan di taruh luar. Semua senjata dia, ya double stick ataupun apapun disimpan dalam tubuh. Carok dalam kemaluan. Ya. Nanti kalau udah tahu itu bakatnya jadi playboy. Bersembunyi. Oke, jelas itu? Aduh, batuk. Oke ya. Persembahan udah paham kan? Sudah? Luar kepala ya. Wah, nggak bisa itu diterapkan di kampung ini ya. Jangan. Ya. Dari situ. Oke, baru poin kuda-kuda. Kuda-kuda aras kalau orang Malaysia. Aras atas, tengah dan bawah. Jelas ya? Atas, tengah, bawah gampang kan? Ya kan? Kalau udah atas main yang tinggi. Ya. Tengah. Ya. Bawah pantat agak sedikit ke bawah ya kan? Kayak orang Betawi. Jelas, kalau bawah lihat, jelas. Atau main sambil tidur, jelas. Ya. Jelas, suap. Ya. Paham kan? Jadi kalau mainnya nggak nampak, kesini aja ya. Misalnya kalau main senjata, ya kan?
Ini kakinya main. Ini diam aja. Kurang nilai lah. Coba. Berarti dua kaki, dua tangan main. Kelemahan pelatih itu main bawah kakinya aja, senjatanya dikekep ngapain? Ya, clear? Paham? Kalau tangan kosong juga sambil gitu di bawah main, ya. Aman ya? Kalau di jurus Cimacan itu ada begini. Sob, terbang dia akan kena harimau. Wah, tas. Jadi di bawah itu udah tangkap. Jelas? Paham kan? Karena kakinya sudah didengkul di bawah, berarti aras bawah. Ini panitia ini nggak kasih gizi nih, jadi saya lemes. Makanya nasi kotak lu harusnya ya kasih marmaton. Kalau ada murid-murid yang beradab akhlak kan kirim di kamar ya. Ya. Kalau nggak ada minumannya duit aja nggak apa-apa. Sampai jam 12 saja. Jam 12 saja lah. Jam 12 pas saja. Tambah lagi ya? Jam 12 ya? Siapin dulu makanan dulu, jangan nggak ada. Kasihan nanti ini. Kita mulai jam 1 kan? Setengah 2. Oke. Udah jam 12 betul. Aras atas, aras tengah, aras bawah ya. Oke. Kualitas keindahan jurus terakhir. Persembahan awal harus beda. Ya. Terus persembahan kalau pakai senjata kan nilai ini ya. Nih. Persembahan adalah pengembangan senjata nih. Saya lupa nih. Jurus yang tadi saya kembangin, jurus yang tangan kosong. Misalnya begini. Ini. Satu. Kan menurut ilmu senjata, seginiin. Pakai senjata. Sama kan? Ya. Jurus tangan kosong yang pertama kan? Jurus kedua. Nih. Sama kan? Yang sikut. Sama kan? Ya. Jurus persembahan perguruan tangan kosong pakai senjata, tinggal pegang aja senjatanya. Ya. Kreasinya. Nah. Bisa kan? Udah. Lihat. Udah jadi. Jurus kedua. Hop. Nah, lihat. Supaya hidup, kakinya hidupin nih. Jangan mati nih. Kakinya hidup. Bergerak. Jelas. Lihat. Nih, jurus saya terakhir ini. Bisa kan? Berarti jurus tangan kosong perguruan bisa dikreasikan. Lagi ya. Hop. Terus. Nah. Sep. Tap. Tep. Nah. Sap. Ini kakinya. Kakinya ini kan nggak benar. Nah, tapi hidup pernah. Lihat. Pandai mainkan langkah. Sap. Ketuhanan lagi. Udah, dadah, salam. Terus umpat ke sana. Capek yang keempat. Jelas? Clear kan? Pelatih harus menciptakan jurus perguruannya bisa berbagai senjata. Pakai ini. Bisa. Pakai ini. Bisa. Ya. Bisa kan? Oh. Sama kan? Oh. Ya. Hop. Udah kan? Nah. Ya. Udah kan? Ya. Tuh. Bisa kan? Apa aja bisa. Ngerti? Sarung juga bisa. Oke. Begitu. Kembangkan kreasi seorang yang sudah pelatihan hari ini
menciptakan banyak ya. Ya, udah itu jangan pakem. Murid nggak boleh pakai gerak yang lain. Persembahan ciptakan sebanyak-banyaknya. Persembahan ala Melayu, ala Minang, ala Jawa Barat, ala Kuntau Kalimantan, Kuntau Semende, ya. Tapi saya menciptakan persembahan banyak. Gaya Minang gini, gaya Jawa Barat gini. Tapi pokoknya tidak dihilangkan pakemnya. Berpikir nggak selama ini untuk menciptakan persembahan banyak? Enggak kan? Ada nggak? Kalau ada luar biasa. Berarti kita satu Tuhan. Kalau belum berarti belum satu Tuhan. Ya, oke. Nanti kedepannya beberapa kali pertandingan diadakan di sini, saya melihat ketemu hari ini satu orang. Oh ini gerakannya, andalannya. Dia. Oh andalannya ini persembahannya. Besok ketemu jangan itu lagi, bosan. Ya, juri pun nilainya malas, itu lagi ceng. 4 pesilat nilainya itu aja, untuk masalah copy paste. Ya, kalau 4 pesilat tampil sama, waktu yang sama, nilainya di copy paste aja. Ya, tinggal 1 tambahin, ya 1 tambahin 2 supaya ada 3 yang berselisih. Kalau enggak nilainya sama, jurusnya sama. Jadi kalau satu guru 3 orang tampil di kelas yang sama, harusnya gerakannya beda. Pelatih harus perhati. Kalau nggak jurinya malas. Udah tuh dikirimnya. Misalnya dari provinsi mana, dikirim 10 silat, semuanya harusnya sama. Beneran? Gimana kita nilainya? Terpaksa nilai penjiwaan kan? Kalau nambah giginya sedikit, nah tambahan kan? Kalau ada yang lebih matanya melotot, tambahin. Ya, gerakannya sama kan? Kan gerakan sama, berarti kekayaan tekniknya sama. Bedanya penjiwaan sama yang pakai persembahan atau enggak, pakai langkah enggak. Ada memang jurusnya sama, lupa langkah. Jurus terakhir dia enggak langkah balik. Jadi kemenangan tidaknya di kesialan. Jam berapa? Oke ya, sampai sama penutup. Oke, ini slide keluar gelanggang ya. Yang tadi itu yang masuk gelanggang, belum tulis ya. Jadi tradisi ada awal, ada akhir. Ada kembali ke guru. Nah ini menutup senjata, mengembalikan senjata. Senjata harus ditutup, dibuka. Sini yuk. Ya. 2 orang. Tuh, bisa 2. Pelatih satu lagi. Kamu pelatihnya. Kamu pelatih yang nyerahin. Enggak, kamu yang pegang senjata nih. Yang gua pegang, ya. Enggak pembaga gitu. Nilainya. Siap, Bro. Hormat juri. Hormat gerak gitu. Hormat gerak. Kamu ikut lah. Kalian juga ikut, senjatanya gini juga, ya. Tegak gerak. Tegak gerak. Iya, dah. Berdoa. Mulai. Atau kamu giniin dulu, suruh tunduk boleh enggak gua. Ya, sebelum doa. Giniin, pakai apa, Bah? Gini, sep gitu. Boleh. Hormat gerak. Tegak. Tegak gerak. Berdoa. Selesai. Ambil. Apa yang belakang? Nggak usah. Ini nggak apa-apa kali ini. Nggak, langsung serahkan ya. Hormat udah. Itu. Silakan senjata dulu. Senjata yang pertama, yang terakhir saya peragakan. Itu. Golok dulu. Kamu ngasihnya, kasih. Tengok. Kasih. Satu dulu ya. Dah. Nah, dihormatin dulu gini. Hormat 2 kali basadat. Kening sama dada. Nah, dah. Serahkan ke saya. Lihat. Di kanan tuhnya.
Melangkah boleh. Coba. Udah. Mundur. Kalau saya meninggalkan gagang ya. Ini digerakin. Lihat. Ambil. Serahkan kepada yang megang. Balik kamu. Nah, serahkan. Ya. Oke, kalau saya kan habis serahkan, oke. Ya, boleh diginiin, masukkan. Oke. Ambil teleping yang mau ya. Ada teleping situ, Kak. Rebut selempang aja. Yang rebut selempang dah. Oh, ini boleh. Aduh. Tunduk, jangan gini, pesilatnya kalau bisa nunduk aja, kalau disuruh baru kodein. Langkah, saya lihat langkah. Boleh merendah. Nah. Gas. Terakhir. Ambil. Suruh beri angkat dua tangan. Ada satu tangan, ada dua tangan. Gini nih. Jadi aja. Jangan turun sebelum saya turun. Jangan turun nih. Akangnya kamu kalau sebelum naik kamu gini aja. Coba. Ah, udah. Terus, silakan jalan ke belakang. Terus, nah, dah. Kesinilah ke belakang ini. Kami. Enggak, saya disuruh ke belakang. Silakan ayo. Silakan. Nah, udah. Udah, langkah kan? Baru. Ya. Gas. Dah, cukup tetap gitu. Panitia tidak menyiapkan obat kuat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, ya. Atau 3, 4. Las. 1, 2, 3, 4. Udah jalan. Sap. Rak. Serap. Udah. Suruh kamu duduk. Oke. Nah, saya ngerjakan apa dulu? Iya, betul. Ya. Itu nggak usah disembah. Dah. Oke. Yang kedua. Apa lagi? Serangkan kan perlu sarung. Oke. Sini, dah.
Ya. Habis itu suruh naik. Suruh naik. Nah, kalau enggak Pak, pegang bahunya, naik gitu. Pegang bahunya misalnya. Dua tangan dua gini. Kamu maju lagi, jangan bungkuk. Berdiri tegak, berdiri tegak. Gini. Pegang. Tek, suruh naik gitu. Nah, naik, udah. Oke, udah. Doa. Ah, boleh di bawah, boleh di atas. Oke. Selesai. Bawah. Hormat gerak. Hormat gerak. Udah. Tegak gerak. Tegak gerak. Rangkul saya. Putar balik. Pegang. Langkah aja ya, rangkul. Rangkul aja. Nah. Udah. Kamu kan udah main. Udah main. Ya. Itu nilai di awal dan nilai di akhir. Di tengah dia nggak usah nilai. Simpel kan? Simpel. Udah, kita akhiri untuk penataan hari ini ada akhlak. Jam 1:30 kita masuk ke penilaian teknik ya, atau passion. Hari ini kita habiskan semua materi peragaan. Besok kita praktek satu-satu dari pagi sampai sore. Ya, ada kategori perorangan, berpasangan, dan berkelompok. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi hari ini sampai ke dalam hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.